Oke, guys, jadi tadi kita udah coba ya, itu kalau yang dirasakan pada saat dia ngebor ya, itu tadi lumayan tuh 19 mili ya, itu mata bornya ya, SDS loh, jangan lupa ya harus menggunakan yang SDS ya, nanti kalian, bang ini nggak bisa masuk ya, harus pakai SDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Memang gue mungkin bisa mengatakan mungkin Tekiro memang lagi hype sekali ya. Sudah beberapa kita tahu ya, Tekiro sudah merilis produk-produk cordless yang dimana memang gue bisa katakan masih hangat banget dan masih terbaru. Nah, ada beberapa ekosistem yang kita lihat di dalam Tekiro, ya itu belum semuanya. Karena semuanya akan bertahap dan kita akan lihat nanti di tahun ini ya kira-kira Tekiro merilis apa. Mungkin di awal Januari ini Tekiro merilis ini produk terbaru ya, yang dimana yang sudah pernah pendahulunya ya seperti hammer, terus cordless drill, terus impact. Nah ini banyak sekali dan sampai grass trimmer yang pernah kita review juga. Dan kali ini di Januari 2024 ini Tekiro sudah merilis, ini adalah produk terbaru yaitu Rotary Hammer SDS. Nah ini juga dia cordless, nah luar biasa. Tekiro memberikan garansi selama 1 tahun. Nah jadi nanti kita akan lihat ketentuannya seperti apa. Dan lo bisa dapetin untuk produk ini dengan harga di... Nah gimana kalau menurut kalian? Harganya worth it atau tidak? Nah gue bisa katakan untuk semua produknya Tekiro yang pernah gue review ya. Nah ini kalau dia model box yang seperti ini, dia modelnya bisa di stack atau ditumpuk ya. Jadi di sini sudah ada pengaitnya ya, 2 buah, jadi kita bisa tumpuk yang pasti akan terlihat lebih rapi. Dan carrying case dari Tekiro ini gue juga suka ya. Dia bahannya gue bisa katakan tebel ya, tebel bahkan ya mungkin you know lah ya, kalian tahu ya ini boxnya seperti punya siapa, tapi ini nggak kalah tebel. Dan yang gue suka juga dari Tekiro ya, untuk semua produknya Tekiro, untuk yang cordlessnya ya kita bicara ya, pokoknya untuk power toolnya semua dia sudah terregister untuk K3L-nya. Nah di sini K3L. K3L ini dia, kalau kalian bertanya K3L apa bang? K3L itu adalah singkatan dari keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Nah, yang dimana produk ini sudah didaftarkan ya, dan bisa dipastikan sudah aman ya. Mungkin gue bisa katakan sudah aman dan sudah bisa digunakan atau bisa didistribusikan atau bisa langsung dijual ke pasarkan ke semua publik ya. Jadi kalian sudah tidak usah ragu lagi. Jadi gimana bang cara proses tesnya? Nah mungkin gue nggak bahas lebih panjang ya. Yang jelas mungkin alat ini sudah dibawa ya. Yang gue tahu sudah dibawa ke menuju ke registrasi K3L ini dan sudah memberikan keabsahan bahwasanya produk ini sudah aman. Nanti kalau misalnya kalian ngebor ya jangan sampai caknya mental, istilahnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita buka aja langsung. Untuk semua produk Tekiro ini untuk baterainya dia memiliki slot yang sama ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya, "Bang, baterainya Tekiro bisa kompatibel sama apa?" Ya, itu pasti biasanya umumnya pertanyaan yang akan nongol seperti itu. Semua kalau kalian tanya Tekiro ini masuknya sama apa? Sama produknya Tekiro sendiri ya. Jadi gue bisa katakan dia tunggal ya baterainya. Jadi memang dia punya baterai sendiri. Nah, tapi ini semua baterainya gue bisa katakan build quality-nya sangat keren sekali. Ya ini gue bicara casing. Nah, jadi casing ini di bagian bawah dia rubber yang dimana gue suka banget dan dia nggak akan licin ya. Atau gue bisa katakan anti slip dan dia memiliki kapasitas di 4000 mAh, voltasenya di 20 ya. Nah, oke. Nah, dan di sini ada docking chargernya ya. Di sini ada dockingnya. Kita sudah diberikan juga. Dan di sini ada, tidak lupa tadi ya, ini di awal kali ada manual book dan ada kartu garansi. Nah, 1 tahun garansi yang diberikan dari Tekiro.
Nah, kalau kita lihat di sini ya, selama 1 tahun suku cadang gratis berlaku untuk 1 kali reparasi. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah, nah kalian bawa aja, dan kalau misalnya memang andai kata ada pergantian part ya, itu akan digratiskan oleh Tekiro selama 1 kali. Nah, oke. Ini dia unit beserta baterainya yang satu lagi. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya kalian bertanya, Bang, untuk baterainya Tekiro ada nggak indikator baterainya? Ya. Di sini sudah disediakan dari Tekiro, kalian bisa lihat ya. Di sini juga sudah dilengkapi indikator baterainya, dan indikator baterainya biasanya umumnya seringkali ditemukan di bagian depan atau di bagian belakang. Kali ini Tekiro memberikan di bagian samping ya, cukup menarik. Oke. Oke, ini dia untuk rotary hammernya ya, ini dari Tekiro. Nah, ini dia sudah terpasang seperti ini. Jujur, ini kecil banget. Ya, dan Tekiro juga dia nggak memberikan beberapa aksesoris seperti mata, beton dan yang lain-lain, ini nggak diberikan ya. Nah, jadi kalau menurut gue ini rotary hammer yang cukup compact ya. Untuk satu buah rotary hammer cordless biasanya agak lebih panjang, dan ini dia lebih pendek nih ya. Dia pendek banget, dan di sini juga handle-nya dia sudah terpasang, sudah ada stoppernya. Di sini kalian bisa setel di bagian sini ya. Nah, untuk stoppernya dan untuk handle-nya ini juga seperti biasa ya, kita bisa cukup putar aja dan tinggal kita rotate ya. Umpama kalian ingin posisi seperti ini, nah ini bisa kanan ataupun kiri. Dan tidak lupa juga Tekiro sudah memberikan di sini ada LED walk light. Nah, di sini kalian bisa lihat, dan di sini LED-nya besar sekali ya. Dan dia kalau untuk pengeboran drilling ya, dia bisa berputar kiri dan kanan ya, dan bisa reverse juga ke kiri. Nah, ini memang sudah standarnya, dan ini untuk modenya semuanya sama ya. Dia ada mode mahat ya, ada mode drilling biasa, ada mode untuk hammernya ya. Jadi ada mode drilling ya beserta hammernya. Jadi semuanya standar biasa sama, nggak ada yang membedakan dengan rotary hammer yang pada umumnya ya. Akan tetapi di sini yang mungkin yang agak sedikit gue bahas adalah badannya yang compact. Ini sangat kecil sekali, dan di bagian sini dia bodinya itu metal. Ya, ini bodinya metal di bagian sini. Waduh, luar biasa. Dan di sini ya, ini dia motornya. Dan sama beberapa produk-produk Tekiro yang lain ya, untuk cordless ini ya, dia sudah dibekali mesin brushless. Jadi kalian sudah tidak usah takut lagi dan tidak usah bingung yang namanya merawat untuk pergantian arang ya guys ya. Dan di bagian sini, ini yang hitam ini dia rubber. Ya, dia sudah rubber ya di bagian belakang sini. Nah, dia sudah rubber juga di bagian depannya. Jadi apa ya, seperti dot-dot ya, titik-titik gitu di sini ya, sudah dilengkapi semua. Dan ini mencirikan banget Tekiro, yang dimana power toolnya Tekiro itu memang berwarna hitam atau black ya guys ya. Ini luar biasa, keren banget. Dan oke, berat alat ini sebetulnya kalau menurut taksiran gue ya, kurang lebih beserta dengan baterainya ya, kurang lebih sekitar di 2, kiloan ya, sekitar 2,3 2,4 ya. Dan memang juga mengingat kapasitas baterainya di sini sangat besar ya, di 4000 mAh. Tapi kalau menurut gue sesuai ya, jadi nggak ada yang over kalau menurut gue, karena untuk rotary hammer ini kalau misalnya kita menggunakan 2Ah terlalu kecil kalau menurut gue. Jadi kalau misalnya kita ngebobok, kecuali kalau kita ngebobok misalnya lebih-lebihan dikit-dikit doang, nah itu mungkin nggak jadi soal ya. Nah, karena melihat konsumsinya ya, yang pasti bakal banyak banget. Dan satu hal lagi ya, ini di bagian atas ya, kalau kita bisa lihat ini dia untuk melumasi si bagian gearboxnya, karena memang ya sistem ya, cara kerja dari rotary hammer ini sangat berbeda dengan kalau kita bilang dengan hammer drill ya. Jadi kalau rotary hammer dia lebih berbeda, jadi seperti apa ya, seperti krek as ya. Jadi apa namanya, ada mekanisme yang memang harus dilumasi ya. Nah, seperti itu. Makanya di bagian atas ini tinggal kita buka ya, putar ke kiri, lalu kita angkat dan kita bisa teteskan oil ya. Nah, dan yang gue suka lagi juga dari Tekiro ini, dia memiliki bodi yang terpisah, yang mungkin gue bisa katakan dia modelnya di join ya. Nah, ini adalah gunanya untuk meredus ya getaran yang bakal nyampe ke tangan kita nih. Jadi istilahnya tidak tremor-tremor amat ya. Tetap akan nyampe getarannya, tetapi tidak sebesar jika ya bodi ini menyatu ya tanpa adanya join di tengah. Nah, kita bisa lihat di bagian ini. Nah, ini dia agak sedikit goyang ya. Nah, bisa lihat ya. Nah, dia bisa lihat ya. Bisa kelihatan ya. Nah, ini agak sedikit goyang. Nah, jadi nanti jangan bilang, "Bang, ini rusak ya." Ya, ini kan nggak lucu. Nah, ini kita bisa lihat. Nah,
Ini adalah gunanya sebetulnya untuk meredus vibrasi yang akan tersampai di tangan kita, supaya kalau kita tuh make nggak pegal-pegal amat ya istilahnya, karena kan dari getaran itu akan menyebabkan urat-urat kita nih saraf biasanya agak getar juga terasa gitu loh ya di tangan ya, sepertinya contohnya seperti jackhammer ya, seperti itu. Oke guys, gua akan coba pasang matanya dan kita akan coba ya langsung kita mungkin mencoba membobok beton yang udah kita sediain, itu beton K300. Oke, ini ada beton K300. Nah kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita pindahkan mode terlebih dahulu. Ya. Oke guys, jadi tadi kita udah coba ya, itu kalau yang dirasakan pada saat dia ngebor ya, itu tadi lumayan tuh 19 mili ya, itu mata bornya ya, SDS loh, jangan lupa ya harus menggunakan yang SDS ya, nanti kalian, bang ini nggak bisa masuk ya, harus pakai SDS. Nah, jadi tadi waktu ngebor ya, tadi kita coba di 3 lubang, nah itu vibrasinya kalau menurut gue itu agak sedikit minim banget ya, nah tapi gue nggak bilang minim banget, nggak bilang minim parah loh, maksud gue minim banget ya, tapi ini kita bicara dengan beberapa kompetitor yang pernah gue alamin ya, ini jauh lebih baik ya untuk vibrasinya, dan tadi pada saat ngebor juga itu enak banget pada saat tadi memahat juga ya, atau membobok ya. Nah itu yang dirasakan sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali dengan beton K300 itu kita cobain bener-bener nggak ada masalah, karena memang dia diberikan tenaga oleh Tekiro ini dia di 2,2 joule. Nah ini kalau yang gue rasakan agak cukup lumayan besar untuk satu buah rotary hammer ya. Nah karena beberapa kompetitor ada yang 1, ya ini dia 2,2 ya lumayan lah ya. Dan tadi kita cobain langsung di
Kebetulan di lapangan ya ada tim kita yang sedang melakukan pemasangan kitchen set dan ada bertemu dengan sudut siku tembok yang tidak menyiku. Nah, tapi tadi yaitu dengan hebel ya. Dengan K300 aja kita cobain empuk sekali ya. Nah, apalagi dengan ketemu hebel tadi lo bisa lihat sendiri benar-benar nggak ada hambatan sama sekali. Oke. Kalau dari gua ya cukup oke ya, cukup baik, dan untuk harga yang diberikan dari Tekiro ya kalau menurut gua dengan harga mungkin yang berkisar di 2,5 jutaan sampai di 2,9 juta ya, kalau gua rasa dibilang mahal banget juga enggak juga ya, karena Tekiro memberikan 2 buah baterai yang gue bisa katakan kapasitasnya besar-besar semua ya, dan kita kembalikan lagi ke brandnya sendiri, yaitu apa? Tekiro adalah brand yang sudah cukup lama ya berdiri di Indonesia, yang pastinya dia sudah sangat yakin memberikan kualitas is number one. Oke, silahkan kalian simpulkan sendiri menurut kalian. Itu kalau kesimpulan dari gue seperti itu. Mungkin gue rasa cukup sampai di sini ya perjumpaan kita. Semoga video ini bermanfaat, dan yang pastinya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, dan jangan lupa juga untuk mampir ke semua sosial medianya G3 Channel. Kita bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum.